bakal sistem reproduksi hewan. Nah, seperti yang kita tahu, sistem reproduksi itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang vegetatif dan ada yang generatif. Nah, kalau misalnya vegetatif itu dia disebutnya aseksual. Sedangkan yang generatif itu dia disebutnya seksual. Aku bakal ngejelasin lebih spesifik lagi satu persatu. Dimulai dari yang vegetatif. Nah, di sistem reproduksi vegetatif atau aseksual ini, dia terjadi pada hewan-hewan yang uniseluler atau bersel satu atau bersel tunggal. Dan juga pada hewan-hewan invertebrata. Ini buat kalian yang lupa atau misalnya bingung yang termasuk hewan-hewan invertebrata itu apa aja. Jadi ada di sini listnya, bisa kalian lihat. Nih, yang ini aku garisin merah bentar. Vertebrata atau invertebrata itu dia dilihat dari ininya ya. Huruf-huruf awalnya bisa kita singkat Pisi Penamea. Jadi ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematohelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, sama Arthropoda. Oke, kita lanjut. Nah, vegetatif itu dia dibagi lagi prosesnya menjadi 1, 2, 4, 5. Apa aja? Yang pertama itu dia ada membelah diri atau pembelahan biner. Nah, contoh dari membelah diri ini ada amuba. Jadi prosesnya ini dia ada intinya di tengah-tengah itu. Lalu dia seperti ini. Intinya jadi terbagi dua. Ini namanya karyokinesis. Nah, habis itu dia membelah jadi terbagi dua masing-masing. Ini namanya sitokinesis. Ini awalnya 2N, terus setelah membelah masih tetap jadi 2N juga.
Nah, kita lanjut. Yang kedua itu dia ada bertunas. Contoh dari bertunas itu ada namanya hidra. SP. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya itu ya awalnya kayak gini. Nah, ini kan sebelumnya tuh dia polos aja nih di bagian sininya. Nah, setelah proses berikutnya dia tuh kayak jadi ada bertambah gitu di bagian tubuhnya. Nah, habis itu yang bagian sininya itu tunasnya nanti dia lepas lagi jadi kayak gini. Ini contoh proses bertunasnya hidra. Nah, ada lagi contoh yang berikutnya itu namanya Saccharomyces sp. Ini awalnya kayak gini. Terus proses berikutnya jadi seperti ini. Di bagian tubuhnya di sini kayak ada pembengkakan gitu. Terus balik lagi ke semula, tapi dia nambah jadi ada yang kecilnya. Jadi kayak melepas gitu lah yang dari bagian sininya jadi kebelah dua. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi itu dia terjadi pada hewan yang punya daya regenerasi tinggi. Contohnya itu planaria, platyhelminthes, atau cacing pipih. Misalnya kita ambil contoh dari planaria. Ini nanti tuh dia kebelah dari beberapa sisi gitu. Yang pertama tuh dia kebelah di tengah-tengah. Terus jadi bakal ini. Lalu dia keduanya bakal misah juga. Sendiri-sendiri gitu masing-masing. Nah, itu contoh dari fragmentasi. Untuk yang berikutnya itu kita ada parthenogenesis. Parthenogenesis itu dia pembentukan embrio dari ovum tanpa dibuahi. Contohnya itu ada lebah sama semut. Nah, tulis. Pembentukan embrio dari ovum
tanpa dibuahi titik. Contohnya ada lebah sama semut. Nah, untuk yang kelima itu ada namanya sporulasi. Sporulasi itu dia merupakan pembentukan spora. Nah, contohnya ada plasmodium. Ini kalau misalnya kalian nggak asing lagi dengar nama plasmodium, dia merupakan parasit penyebab penyakit malaria. Penyebab malaria. Nah, dari proses-proses yang udah aku jelasin di sini, dari membelah diri, bertunas, fragmentasi, partenogenesis, sama sporulasi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau aman? Kalau misalnya aman, kasih jempol di reaction-nya. Gimana? Oke. Katanya ada yang kurang ngerti sama partenogenesis tuh, Kak. Oke, partenogenesis ya. Sebentar ya. Partenogenesis. Sebenarnya kalau misalnya di pertanyaan umum itu biasanya kayak identik pakai kode lebah gitu loh. Nanti ditanyain kayak lebah ini dia sistem reproduksinya kayak gimana, itu pasti kayak inceran jawabannya itu partenogenesis. Jadi kayak partenogenesis tuh sistem reproduksi yang kayak lebah jantan terus lebah ratu menjadi lebah pekerja jantan atau betina, atau menjadi lebah ratu atau pejantan. Kurang lebihnya seperti itu, tapi yang kayak kalian perlu ingat itu partenogenesis itu dia pembentukan embrio dari ovum tanpa dibuahi, dan contohnya itu lebah atau lebah sama semut. Pokoknya nanti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari gimana sistem reproduksi lebah, atau misalnya partenogenesis itu sistem reproduksi buat hewan apa gitu. Oke, sebentar aku baca komennya dulu ya. Ada yang nanya lagi. Oh, bentar. Tadi bertunas ya. Oh, ini nih gambarnya nih. Kenapa? Kalau tuh sambil dicatat dulu aja. Kenapa? Ya boleh dicatat dulu ya. Aku tungguin sampai jam 16.20 deh. Iya, nanti catatannya aku share kok. Terus rekamannya juga di-up. Ya dikirim ya annotate-nya nanti sama aku. Kurang lebih ini sampai jam 15. 17:30. Saya bagus banget, Kak. Suka. Ya ampun, makasih. Oh iya, sebentar ya. Betul, jadi kayak perkembangbiakan vegetatif fragmentasi. Mana ya?
fragmentasi itu dia emang kayak agak-agak mirip sama membelah diri gitu kan kelihatannya. Nah, bedanya itu tubuh induk yang melakukan fragmentasi terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Habis itu nanti dia tumbuh lagi menjadi wujud yang sebelumnya gitu loh. Jadi kan ini dia awalnya kayak gini, terus kayak kebelah, itu kayak ada pembelahannya gitu loh. Nah terus pas sudah kebelah, dia jadi sendiri-sendiri kayak bentukan yang awal. Wah. Ya, jadi buat bedanya membelah diri sama fragmentasi itu, kalau membelah diri itu dia jadi membelahnya tuh bagi duanya tuh sama rata gitu, kayak intinya tuh kebagi dua sama rata. Nah, terus abis membelah diri itu individunya tuh langsung jadi suatu individu baru. Tapi kalau fragmentasi itu membelahnya tuh beda-beda bagian tubuh. Nah, nanti pas sudah membelah, mereka tuh baru tumbuh anggota tubuhnya masing-masing gitu. Ya itu bener banget. Bentar ya, sorry rumah aku lagi ramai. Ya jadi tadi penjelasannya Kak Malika tuh bener banget. Sebenarnya nih kalau misalnya lebih jelasnya lagi, fragmentasi itu dia prosesnya bakal kebelah-belahnya itu kayak jadi banyak gitu loh. Kan pernah lihat nggak sih planarianya itu jadi kebagi 3 bagian gini nih. Yang enggak gambarin dulu. Ya ampun. Oke, sorry. Dia kebagi kebelah-belahnya tuh aneh gitu. Tapi nanti dia bakal menjadi planaria yang sama gitu. Minta kayak bentukannya bakal sama kayak wujud yang sebelumnya gitu. Ada aku nggak bisa gambarnya. Nah, kalau misalnya yang membelah diri, itu dia benar tadi, dia dari bentuk yang satu, terus nanti jadi kebagi sama rata gitu intinya. Habis itu nanti dia membelah menjadi masing-masing sama kayak bentuk individu yang awal gitu. Dan yang bisa kalian ingetin tuh, pokoknya kalau misalnya membelah diri identiknya sama amuba, terus kalau fragmentasi itu identiknya sama planaria. Oh, chatnya rame banget nih. Bentar aku baca satu-satu ya. Pengen pelihara planaria, lucu kayaknya. Ini kecil banget. Kamu kalau ngelihat planaria tuh nggak bisa dengan mata langsung gitu, harus pakai. Ya, kenapa? Planaria itu apa? Oh, planaria itu dia hewan kecil. Kayak kita ngeliatnya tuh harus pakai mikroskop. Oh iya. Ada yang nanya kalau terbelah di ekor dia akan tumbuh kepala, terus kalau kebelah di kepala dia akan tumbuh di ekor ya kakak. Ini kamu nanya yang mana? Kalau misalnya yang fragmentasi planaria, jadi dia tuh misalnya satu planaria nih, terus nanti kebelah-belah nih kan bagian tubuhnya, mau nanti kayak kepotong jadi 3, kepala, terus badan sama ekor, pas udah jadi individu seutuhnya, itu dia bakal balik ke bentuk planaria yang sebelumnya. Jadi kayak mau kebelah dimanapun dia, nanti bentukannya bakal jadi planaria. Kalau membelah diri itu amoeba cuma bisa kebelah 2 ya. Kalau fragmentasi itu planaria bisa kebelah berapapun. Iya, betul gitu. Kak, berarti planaria sama amoeba hampir sama gitu. Sebenarnya punya kriteria masing-masing. Yang membedakan tuh dia cara bereproduksinya gitu. Kak mau tanya kalau planaria dicincang berarti jadi makin banyak dong Kak planarianya. Gimana ya? Kalau kita cincang secara sengaja, kayaknya malah membuat planarianya itu wassalam. Jadi kayak ini otomatis dia membelah diri dari
siklus tubuhnya sendiri gitu loh, nggak bisa dipaksain. Kak, nanti ada latihan kuisis? Ada dong. Oke, jadi dicincang. Iya, terima kasih kembali. Oke, jadi kita lanjut ya. Tadi ada yang nanya, catatan ininya bakal aku share atau enggak. Ini sebenarnya materi kelas 7 kemarin yang aku pakai buat ngejelasin klasifikasi makhluk hidup. Tapi karena ini masih bersangkut sama materi kalian di kelas 9, jadi nanti bakal aku share juga ya. Yam. Oke, makasih Kak. Oke, kembali. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kan kita udah bahas reproduksi secara vegetatif nih atau aseksual. Nah, sekarang kita bakal bahas lawannya dari vegetatif, yaitu generatif atau seksual. Jadi, generatif seksual ini dia lebih ini deh, prosesnya kayak nggak terbagi menjadi banyak, hanya 2 aja, yaitu ada fertilisasi. Fertilisasi itu dia nama lain dari pembuahan. Nah, kalau kita dengar kata pembuahan itu dia identik dari pertemuan ovum dengan sperma yang akan menjadi zigot. Nah, zigot itu dia nanti bakal melalui beberapa proses gitu. Dari zigot biar jadi embrio. Itu ada 3 proses yang dilaluinya. Yang pertama, M, B, G. Morula. Dia tuh bentuknya kayak kumpulan-kumpulan gitu loh. Kumpulan sel seperti bola padat. Nah, B-nya itu dia blastula. Itu kayak gini nih bentuknya. Nah, ini yang di tengah-tengah itu disebutnya blastosol. Nah, untuk yang G-nya itu dia gastrula. Sorry. Gastrula. Nah, kayak benar. Jadi bentukannya kayak gini. Ini lipetannya itu dia namanya blastospor. Fertilisasi itu dia kayak proses pembuahan kita gitu loh, di dalam rahim ibu, yang ovum ketemu sperma, terus jadi zigot, terus berkembang menjadi morula, gastrula sampai menjadi embrio. Itu contoh sederhananya. Terus kita bakal lanjut ke yang kedua, namanya konjugasi. Konjugasi itu dia pertukaran mikronukleus. Mikro kecil, nukleus inti sel. Jadi kayak titik yang ada di tengah-tengah gitu kan,
inti sel. Kalau yang besar itu namanya makronukleus. Mikro kecil, makro besar. Ini contohnya itu dia ada paramecium. Di paramecium, ini kurang lebih bentuknya kayak gini. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Ini namanya makronukleus. Yang kecil ini namanya mikronukleus. Nah, paramecium itu kan dia punya alat gerak nih. Ini yang kayak gini-gininya nih, ini namanya silia. Silia itu apa? Silia itu rambut getar. Nah, jadi generatif itu dia cuma ada dua, realisasi sama konjugasi. Nah, untuk generatif kan ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Oke. Yang lain gimana? Kalau misalnya udah paham, kasih reaction jempolnya dong. Berarti nanda kalian itu paham. Oke. Azra sama Ismi, oh kalian paham. Oke, mantap. Nah, habis ini kita bakal lanjut bahas secara spesifik bagian vertebrata sama invertebrata. Oh iya, maaf ya. Sorry, aku nulisnya typo. Nukleus. Oke. Makronukleus, mikronukleus. Iya, mikro itu inti sel yang kecil, makro itu inti sel yang besar. Iya, betul. Generatif itu dia cuma ada dua macam. Yang MBG itu tuh singkatan ya maksudnya. Singkatan dari morula, blastula, sama gastrula. Nah, itu bener banget. Nih, jadi kayak proses dari zigot menjadi embrio, itu dia melalui 3 proses nih. MBG, kita singkatnya. Morula, blastula, gastrula. Izin tulis dulu ya, Kak. Oke, silahkan. Aku tunggu sampai 16.35 ya. Jadi ini nanti catatan bakal di-share sama aku. Dan ada recordnya juga bakal di-up di YouTube.
Misalnya kalian yang masih bingung gimana sih pertukaran mikronukleus itu atau konjugasi. Jadi dia tuh proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya. Misalnya itu dia kayak gini nih. Kan nanti ada materi genetik ya di dalamnya itu. Nanti pertukarannya tuh gini nih dia nih. Kan ada yang bawang merah, ada yang bawang biru. Ini digabung gitu nih. Yang biru jadi tuker-tukeran gitu. Nih, tuh. Jelasnya. Nanti mereka jadi mengandung materi genetik keduanya. Terus sudah misah-misah, jadi sama-sama mengandung yang warna merah dan biru. Nah, gitu. Kawaii, lucu banget tuker-tukeran. Iya, bener banget. Konjugasi itu untuk hewan kecil kayak bakteri aja, Kak. Iya, betul. Ini tuh kayak identik sama, kan dari sebelumnya itu aku udah bilang, sistem vegetatif atau aseksual itu dia terjadi pada hewan-hewan yang uniseluler sama invertebrata. Sementara kita lihat-lihat, hewan invertebrata itu dia kayak hewan-hewan apa ya, yang kecil-kecil gitu loh. Bahkan yang kayak kita kalau misalnya mau ngelihat hewan itu harus pakai mikroskop. Itu keren untuk memperbaiki keturunan. Iya benar banget. Aku iseng lihat catatan di LKS nggak ada penjelasan kayak gini. Kamu bisa ini, coba deh kalau misalnya gambar-gambar, kamu bisa cari Google aja gitu. Buat lebih detailnya. Ini aku gambar cuma seinget-ingetnya aku aja. Oke, Kak, makasih infonya. Makasih kembali. Makanya ikut berilmu, guys, biar sumber belajar lebih banyak. Iya, bener banget. Ajakin teman-temannya juga ya, guys. Oke, karena udah 16.35, kita lanjut ke materi berikutnya. Kak, boleh tunjukin yang hewan-hewan tadi? Yang mana? Yang mana cantik? Yang mana ganteng? Enggak deh, yang tadi Alfi. Oke, sorry, kamu yang cakep deh. Kak, boleh tunjukin yang hewan-hewan tadi? Yang mana ya? Yang ini? Yang mana tuh? Yang maksudnya? Enggak, dikasih cuma LKS doang. Iya, bener, tergantung sekolahnya ada. Ini nanti aku bakal share juga yang ini. Ini. Sama nanti catatan yang ini-ininya. Bakal aku share juga. Ini rangkumannya sama ada yang aku tulis-tulis gitu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Jadi kan tadi kita udah ngejelasin yang hewan-hewan invertebrata di reproduksi aseksual. Nah, ini untuk perincian dari hewan vertebrata. Kalian masih ingat nggak kalau misalnya vertebrata itu dia hewan apa? Yang bertulang. Bertulang belakang. Tulang belakang. Keren. Kalian udah semua hebat. Ya, jadi vertebrata itu hewan yang bertulang belakang.
Kalau avertebrata atau invertebrata, A atau invertebrata itu artinya tidak. Jadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, untuk vertebrata itu dia kan secara seksual ya. Yang tadi aku udah jelasin generatif. Melalui fertilisasi atau pembuahan. Nah, kalian ingat nggak nih yang termasuk vertebrata itu dia kingdom apa aja disebutnya? Ada yang berani jawab nggak? Animalia. Iya, betul. Animalia. 4-nya lagi apa? Mamalia ya maksudnya mungkin. Bruska. Mamalia, aves, pisces, amfibi, reptil. Iya, betul. Keren banget. Ini kalian bisa lihat di sini. Nanti kan aku share juga nih. Jadi, kalau vertebrata itu kita enaknya singkat param. Kalian ingat aja param. Param itu apa? Dia pisces, amfibi, reptil, aves, sama mamalia. Jadi param itu vertebrata, visi penamea itu dia avertebrata. Terus kan nanti ada arthropoda di avertebrata, itu dia kebagi lagi jadi 4 kelompok. Bisa kita singkat juga Mika, Myriapoda, Insecta, Crustacea, Arachnida. Nah itu kalian nanti lihat lagi aja pas aku share. Kita lanjut ke yang ini dulu. Oke, jadi vertebrata itu ada param, pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Nah, untuk pisces sama amfibi itu dia termasuknya fertilisasi eksternal. Nah ini reptil, aves sama mamalia itu internal. Nah, tapi ada pengecualian nih di kelas Pisces itu. Kan contohnya ada kuda laut ya. Kuda laut ini dia proses fertilisasinya secara internal. Ini pengecualian. Kuda laut. Jadi umumnya kan Pisces itu dia secara eksternal, tapi untuk kuda laut itu dia internal. Nah, kita review ke cara perkembangbiakan. Pastinya kalian masih teringat. Ada ovipar, bertelur. Contohnya itu kelas Pisces, amfibi, reptil, aves, platypus. Platypus ini kan dia jenis mamalia ya, tapi dia mamalia yang bertelur. Nah, yang kedua itu dia ada vivipar, melahirkan. Contohnya itu ada kelas mamalia.
Yang ketiga itu dia ada ovovivipar, bertelur, juga melahirkan. Contohnya itu dia kelas reptil, ada kadal, buaya, ular. Ada juga dari kelas Pisces, yaitu hiu. Nah, yang terakhir itu aku bakal jelasin metamorfosis. Jadi yang pertama itu ada metamorfosis sempurna atau nama lainnya itu holometabola. Dia prosesnya telur, ulat, kepompong, sama hewan dewasa. Dia contohnya itu kupu-kupu. Yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Namanya hemimetabola. Dia itu prosesnya lebih singkat dari yang sempurna karena hanya telur, nimfa. Nimfa itu hewan muda yang bentuknya tuh langsung mirip seperti hewan dewasa atau imago. Jadi dia tanpa melalui pupa. Tanpa melalui ulat dan pupa. Jadi kayak udah menjadi satu gitu. Kan kalau misalnya kalian lihat nih, kupu-kupu tuh dari telur. Bentar, aku ada gambarnya nih. Mana ya? Nih, kalau kupu-kupu itu dia kan dari telur. Terus berubah jadi ulat atau larva. Terus berproses menjadi pupa. Itu kan beda banget ya bentuknya sama hewan dewasa atau imago. Jadi dia ini proses metamorfosis sempurna. Nah, sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu dia dari telur, misalnya kayak belalang, coba kita share dulu ya. Metamorfosis belalang. Nih, dia itu dari telur, terus langsung ke nimfa sama ke hewan dewasa. Jadi dari telur tuh dia langsung ke nimfa, dan bentuknya tuh mirip banget sama hewan dewasa. Sedangkan larva, pupa, itu dia hewan muda yang bentuknya jauh dari hewan dewasa. Maksudnya kayak beda banget bentuknya. Lanjut ke materi yang tadi. Ini dia contohnya ada jangkrik, kecoa, belalang. Terus yang ketiga itu dia ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Nama lainnya itu ametabola.
Contohnya, yang pun sudah muat. Kutu. Dah. Kalau katak itu dia metamorfosis sempurna. Karena kan kecebong, ya hewan mudanya jauh banget ya bentuknya sama katak atau hewan dewasanya. Kan ada kodok kecil sama kodok besar. Iya, tapi sebelum menjadi kodok kecil itu kan dia melalui berudu ya namanya. Berudu itu kan dia bentuknya jauh dari apa ya? Bentuknya beda banget sama katak dewasa gitu. Kayak seperti kupu-kupu tadi. Istilahnya kayak berudu ini ulat. Oke, makasih kembali. Jadi kalau kalian belum sempat nyalin, kalian boleh screenshot aja ya. Biar kita lanjut ke materi berikutnya. Gimana guys? Ada yang bertanyain nggak kalau misalnya aman, kasih lihat jempolnya. Yazid Gibran, kenapa? Kamu raise hand, ada yang mau dipertanyakan? Halo, Yazid Gibran. Aku bingung manggilnya siapa. Oke. Kodok sempurna ya, Kak? Iya, metamorfosis kodok itu metamorfosis yang sempurna. Kak, kan kutu juga dari telur. Sebenarnya bukan karena dia dari telur atau bukannya guys, tapi kalau misalkan metamorfosis sempurna tuh biasanya pas masih kecilnya, pas masih awalnya tuh beda banget bentuknya sama pas udah jadi gedenya. Misalkan kayak kupu-kupu, dia tuh awalnya tuh beda banget kan, dari ulet terus lama-lama dia jadi kupu-kupu gitu. Bukan masalah dia awalnya telur atau bukan. Betul banget itu penjelasan dari Kak Malika. Jadi kayak kutu itu dia setelah telur menetas, terus menjadi hewan kecil, kemudian berkembang menjadi hewan dewasa yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya terjadi perubahan ukuran. Jadi bentar nih, kita balik lagi ke tugas aku. Aku juga lagi belajar ini guys. Jadi ini ada perbedaan larva sama nimfa. Nimfa itu hewan muda yang menyerupai bentuk hewan dewasa. Nah, larva itu hewan muda yang berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Ayam, iya betul. Ayam juga tidak bermetamorfosis. Karena dia sejak netas itu ayam nggak mengalami perubahan bentuk. Tapi anak ayam tetap jadi anak ayam hingga menjadi ayam dewasa, tapi hanya ukuran tubuhnya aja yang berubah. Oh iya, terima kasih. Yang nanya pengertian nimfa udah terjawab ya. Oke, kita boleh lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita bakal ada quizzes. Yeay. Oke, silahkan Kak Malika. Oke. Jadi sekarang aku bakal masuk ke kelangsungan hidup organisme. Yang pertama ada adaptasi. Nah, jadi adaptasi itu bisa dibilang sama aja kayak penyesuaian diri.
Jadi makhluk hidup itu kan lingkungannya beda-beda ya. Nah, jadi makhluk hidup itu bakal beradaptasi sesuai sama lingkungannya. Adaptasi itu dibedakan jadi 3 macam. Pertama ada adaptasi morfologi. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi morfologi itu tuh baru kayak penyesuaian diri bentuk tubuhnya gitu. Jadi kayak fisiknya bisa kalian lihat dari fisiknya, bentuknya. Nah, ciri-cirinya misalkan akar yang panjang, batang yang tebal, daun tebal atau sempit, terus berubah jadi duri atau mungkin nggak berdaun. Contohnya tuh kayak kaktus. Kaktus itu tuh daun itu tuh sebenarnya mereka tuh sebenarnya punya daun, tapi daunnya itu tuh beradaptasi jadi duri gitu. Contohnya kaktus. Terus yang kedua ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan yang hidupnya terapung di atas air. Contohnya kayak teratai, eceng gondok. Nah, kalau di air itu tuh biasanya tuh kalau kalian lihat daunnya tuh kayak lebar-lebar, besar-besar gitu loh. Biar mereka bisa mengapung di air gitu. Terus tangkai daunnya tuh menggembung berisi udara. Mereka juga punya lapisan kutikula yang tipis, jadi mudah ditembus sama air. Yang ketiga ada tumbuhan higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidupnya di lingkungan yang basah. Ciri-cirinya tuh daunnya tipis, lebar. Nah, fungsi dari daun yang tipis sama lebar itu untuk mengurangi penguapan. Terus permukaan daunnya itu juga punya banyak stomata. Contohnya keladi. Gitu. Adaptasi morfologi tumbuhan, ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak, oke. Kalau nggak ada, aku lanjut ke adaptasi morfologi hewan ya. Yang pertama ada bentuk paruh. Jadi bentuk paruh itu tuh dibedain berdasarkan jenis makanan. Ntar aku coba lihat chatnya dulu. Jadi higrofit itu tuh di lingkungan yang basah gitu. Nah, jadi adaptasi morfologi pada hewan, bentuk paruh. Nah, jadi setiap makhluk hidup atau setiap hewan itu kan makanannya, jenis makanannya beda-beda kan. Ada yang karnivora, ada herbivora, ada yang omnivora. Nah, pasti bentuk paruhnya tuh juga beda-beda. Yang pertama, kalau kalian lihat gambarnya, ada pipit pemakan biji, terus ada elang pemakan daging, ada bebek yang cari makan. Boleh agak di zoomin nggak ya foto ya, biar bisa lihat lebih jelas. Nah, tuh ada bebek yang mencari makan di tempat yang becek, terus pelatuk yang makannya tuh serangga, pelikan tuh. Kalau kalian lihat pelikan tuh paruhnya gede banget karena mereka tuh makannya ikan. Bayangin paruhnya kecil gimana cara makannya kan. Nah, terus ada kolibri penghisap madu. Makanya paruhnya tuh kayak tajam gitu karena mereka harus menghisap madu. Kalau misalkan paruhnya kayak pelikan gimana cara ngisupnya gitu. Lanjut. Ada yang mau ditanyain kan nih bentuk paruh? Itu ada yang nanya, Kak, tumbuhan selain keladi di higrofit itu ada apa aja? Jadi selain keladi, kita ada tanaman paku, bedalu, dan lumut. Itu guys, ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang bilang, Kak, aku jadi ngebayangin paruh pelikan kecil gimana makan. Ya Ikannya nggak kan? ketampok. Yanti ngecek. Siapa Yanti? Oh. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Kalau adaptasi hewan atau tumbuhan, iya bener banget. Jadi kalau misalkan hewan sama tumbuhan itu kan lingkungan hidupnya tuh beda-beda ya. Nah, jadi mereka juga harus nyesuaiin diri sama lingkungannya biar bisa tetap bertahan hidup gitu. Lanjut. Terus yang kedua, ada bentuk kaki hewan.
Nah, ini yang pertama yang A, ada kaki kakatua untuk memanjat dan memegang makanan. Yang B, yang kedua, ada kaki ayam untuk mengais makanan. Terus yang ketiga, ada kaki elang untuk mencengkeram mangsa. Kalau kalian lihat tuh, kaki elang tuh ujungnya tuh kayak kukunya tuh tajam gitu. Karena kan mereka harus mencengkeram mangsa kan. Jadi kayak biar bisa diangkut gitu mangsanya. Nah, terus yang keempat, yang D, ada kaki pipit untuk bertengger. Yang kelima, ada kaki itik untuk berenang di air. Terus yang terakhir, ada kaki pelatuk untuk memanjat. Gitu. Nah, sekarang kita pindah ke tipe mulut. Jadi, kalau tipe mulut serangga, itu dibedain berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada tipe serangga pengunyah. Nah, yang kedua ada tipe serangga pengisap penjilat. Yang ketiga ada tipe serangga pengisap. Tuh makanya kalau kalian mulutnya bisa dilihat mulutnya kayak gitu karena untuk menghisap, misalkan untuk menghisap madu, nektar gitu. Yang keempat ada tipe serangga penghisap apa itu? Boleh di zoom nggak gambarnya? Oh, penusuk. Oke. Terus yang terakhir ada tipe serangga penghisap penusuk juga nih sama. Tuh. Ntar aku bacain chat dulu ya. Kak, kalau misalnya bebek lahirnya di hutan gitu, bukan kayak di rawa, nanti dia adaptasi morfologis lagi gitu, Kak. Jadi adaptasi morfologis itu tuh sebenarnya gimana ya? Kan kalau misalkan bebek itu kan udah kayak bukan cuma lingkungan, tapi kayak lingkungan terus makanan biar dia bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau adaptasi itu emang dari lahir tuh udah kayak gitu. Kayak mereka bentuknya kayak gitu karena harus nyesuaiin diri sama lingkungannya gitu. Ya, izin live ya boleh. Silakan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau, oh bentar, ada yang nanya burung pelatuk. Jadi burung pelatuk itu tuh setahu aku makanannya tuh kayak ulat gitu-gitu kayak hewan serangga-serangga yang kecil gitu setahu aku ya. Gitu. Bener kayak jangkrik contohnya. Iya. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Lanjut. Oke, lanjut. Bisa di zoom up share screen-nya. Oke, sekarang kita masuk ke adaptasi yang kedua nih, namanya adaptasi fisiologi. Nah, jadi kalau adaptasi fisiologi, kalau tadi kan morfologi itu kan bentuk tubuh kan, bentuk anggota tubuh bisa kelihatan secara fisik juga. Nah, fisiologi itu juga bisa kelihatan secara fisik, bisa dilihat pakai mata, tapi bukan bentuknya, tapi lebih ke fungsi kerja alat-alat tubuh. Nah, ini ada beberapa macam-macam adaptasi fisiologi. Yang pertama, orang yang berada di dataran tinggi punya sel darah merah yang lebih tinggi dibanding orang yang tinggal di dataran rendah. Terus yang kedua ada di saluran pencernaan hewan memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing gitu tuh ada enzim selulase yang berperan dalam mencerna selulosa agar makanannya tuh lebih mudah dicerna gitu, diserap dalam tubuhnya. Terus yang ketiga tuh ada ikan. Ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan meminum sedikit dan banyak mengeluarkan urin. Terus yang terakhir ada ikan yang hidup di air laut beradaptasi dengan cara banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin. Itu ada yang mau ditanya nggak nih adaptasi fisiologi? Iya, urin itu pipis ya.
Ya tadi ada yang ini Kak, kayak lalat. Lalat termasuk jenis mulut yang mana ya Kak? Lalat itu dia termasuk ke jenis yang ini nih, penjilat. Oke. Itu ada yang nanya, jadi kenapa, mana ya? Kenapa ikannya kenapa lebih banyak minum air laut, Kak? Nah, jadi kalian tahu kan kalau air laut itu tuh asin, berarti mereka tuh mengandung garam kan. Nah, sementara ikan meskipun hidup di dalam air, mereka tuh tetap butuh oksigen. Yang namanya makhluk hidup tuh butuh oksigen buat hidup kan. Nah, jadi buat dapat banyak oksigen, mereka tuh harus minum gitu. Dan ngeluarin urinnya juga sedikit, kayak gitu. Karena ikan itu kan rumus kimianya, ikan air itu kan rumus kimianya H2O ya. Nah, kalau misalkan oksigen itu kan O2. Jadi bisa dibilang di dalam air itu tuh mengandung oksigen gitu. Makanya ikan laut tuh banyak minum air kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya atau udah jelas nih? Selulase dan selulosa apa ya Kak? Selulase itu, pokoknya yang belakangnya ase itu dia enzimnya. Nah, selulosa itu dia produk yang dicernanya. Kalau nokturnal itu tuh sebenarnya bukan adaptasi, tapi emang gimana ya? Kalau nokturnal itu emang hewannya tuh aktifnya malam hari. Tapi kalau hewan nokturnal itu tuh punya adaptasinya masing-masing, karena kan mereka hidupnya di malam hari tuh. Misalkan kayak kelelawar, hewan nokturnal hidupnya di malam hari kan. Jadi mereka tuh juga matanya tuh kayak beda gitu sama hewan biasa yang aktifnya siang-siang. Jadi itu termasuk adaptasi kalau kayak gitu. Jadi mereka tuh punya mata khusus biar bisa ngelakuin kegiatannya tuh di malam hari. Itu ada di selulosa apa? Selulosa itu enzim ya. Terus mengapa ikan harus mengeluarkan urin untuk beradaptasi? Kan mereka mengkonsumsi air ya. Jadi meskipun gimana ya, kalau misalkan mereka mengkonsumsi air itu tuh pasti bakal jadi urin keluarnya kayak gitu, sama aja kayak manusia kita minum terus keluar jadi urin gitu kan. Berarti Kak, kalau banyak garam oksigennya lebih sedikit dibandingkan dengan perairan yang tawar ya Kak. Iya, karena air laut itu banyak garamnya, mereka tuh butuh oksigen lebih, makanya minumnya banyak gitu. Gitu-gitu guys. Ada lagi nggak yang mau nanya nih? Kak, kenapa orang di dataran tinggi punya sel darah merah yang lebih tinggi juga? Nah, jadi kalau orang yang tinggal di dataran tinggi, di tempat yang dingin, itu kan sebenarnya ini mirip sama ikan tadi tuh. Jadi mereka tuh butuh, jadi makhluk hidup buat apa ya, bertahan hidup itu kan butuh oksigen. Tapi kalau di tempat yang dataran tinggi, kayak pegunungan gitu, oksigennya tuh kayak lebih sedikit kadar oksigennya. Makanya orang yang hidup di dataran tinggi itu tuh punya sel darah merah yang lebih banyak biar mereka tuh bisa menghirup oksigen lebih banyak juga gitu. Iya, bener banget karena tekanan udara juga. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya atau udah paham nih? Kalau udah paham, kasih reaction dong. Kasih jempolnya dong guys. Oke, keren paham. Sekarang aku lanjut. Oke, lanjut Kak Walika.
Kita lanjut ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Nih, perubahan perilaku suatu organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi tingkah laku tuh ada beberapa. Yang pertama tuh ada mimikri, contohnya bunglon. Ya kalian tahu lah kalau bunglon ya, pasti bunglon tuh bisa berubah-berubah warna sesuai lingkungannya. Yang kedua ada autotomi, cicak, yaitu pemutusan ekor pada hewan. Yang ketiga, ada munculnya paus secara periodik ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Lagi-lagi makhluk hidup itu tuh butuh bernafas ya guys, buat bertahan hidup. Meskipun mereka ikan, mereka juga tetap butuh oksigen gitu. Tapi paus itu mamalia ya guys, bukan ikan. Nah, terus yang keempat ada hibernasi. Contohnya beruang kutub dan ular, yaitu tidur yang cukup panjang ketika suhu udara rendah. Biasanya tuh pas musim dingin atau mereka hibernasi. Terus yang terakhir ada mengeluarkan cairan tinta untuk menyelamatkan diri dengan mengelabui musuh biar lingkungan itu jadi gelap. Contohnya ada cumi-cumi dan gurita. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ada seleksi alam. Nah, seleksi alam tuh apa sih? Seleksi alam itu tuh kemampuan alam untuk menyaring makhluk hidup ketika hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang akan selamat. Nah, jadi kalau misalkan suatu makhluk hidup tuh gak bisa menyesuaikan diri sama lingkungannya, mereka tuh bisa aja mati atau punah gitu. Nah, di sini juga ada beberapa dampak dari seleksi alam. Yang pertama itu terbentuknya spesies baru. Organisme yang mampu bertahan hidup di suatu tempat yang baru akan menghasilkan keturunan yang baru. Contohnya burung finch di Pulau Galapagos yang diteliti sama Charles Darwin. Terus yang kedua ada kepunahan organisme. Organisme yang nggak bisa beradaptasi nih, yang nggak bisa nyesuaiin diri sama lingkungannya, bisa aja mengalami kepunahan gitu. Contohnya punahnya dinosaurus yang disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat dramatis di muka bumi saat itu. Gitu. Bentar, aku buka chat dulu ya. Kak, tenggelam. Maaf, bentar ya. Kak, ekor cicak bisa tumbuh lagi kan? Bisa. Jadi ekor cicak itu bisa regenerasi ya, bisa tumbuh lagi. Mungkin nggak sih kalau nggak bisa beradaptasi di lingkungan A, terus dia pindah di lingkungan B gitu biar bisa beradaptasi. Nah, jadi kayak tadi aku udah bilang, makhluk hidup tuh kenapa mereka tinggal di satu lingkungan tertentu, kayak misalkan hewan ya, hewan itu kan banyak tipenya, kayak mereka tuh mengkonsumsi makanan yang beda-beda, kayak ada yang karnivor, ada yang omnivor, ada yang herbivor. Jadi nggak bisa hewan tuh main hidup di suatu tempat. Kalau misalkan dia butuh makanan gitu, makanannya tuh ada di tempat A, nggak mungkin dong dia pindah ke tempat B. Nanti dia makan dari mana, nyari makan dari mana gitu. Bentar, aku baca lagi. Charles Darwin itu yang teori evolusi manusia bukankah? Iya, benar. Terus, bentar. Belalang adaptasi tingkah lakunya itu kamuflase bukankah? Iya, kamuflase benar. Belalang. Bunglon maksud aku ya, yang kamuflase. Kalau kepiting memutuskan capitnya itu sama kayak cicak. Bentar, maaf ya tadi. Apanya kepiting? Capit. Capit. Iya ya. Jadi capitnya kepiting itu bisa regenerasi, tapi iya benar. Nah, jadi capitnya kepiting itu tuh bisa putus, habis itu tapi bisa regenerasi lagi, guys. Udah tumbuh lagi, tapi makan beberapa waktu. Kak izin keluar ya? Iya boleh, yang mau keluar silahkan.
Nah, oke, materinya kayaknya udah selesai nih, Kak. Nah, Kak Minji. Jadi dong, jadi. Ini kita langsung quiz aja ya, guys. Aku mau izin share screen. Ya lo maaf banget, aku bisa ngomong tapi aku gitu. Oke, gak apa-apa. Iya, kita jadi quizzes, guys. Yeay. Yeay. Quiz. Siapa yang semangat quizzes? Yang semangat quizzes, coba nyalain kameranya. Jadi kita quizzes, guys. Yeay. Karena soalnya gampang kok, nggak susah. Buat kalian easy peasy lemon squeezy lah ya. Bener banget. Soalnya ada 15 ya, guys. Waktunya beda-beda sesuai tingkat kesusahannya nih aku setnya. Bentar ya, buka dulu. Oke, Kak. Oh iya, sorry. Aku stop share dulu ya berarti. Oke. Nah, kita lanjut ke quizzes. Yeay, bentar ya. Aku mau coba share screen. Bentar. Udah kelihatan belum ya share screen aku? Udah, Kak. Udah. Udah, Oke. Ya. Nih guys, kodenya bisa dibuka ya quiznya. Langsung join ya, guys. Benar banget. Ntar aku coba copy link ya ke chat biar kalian juga bisa langsung masuk kalau mau. Itu udah aku kasih link juga ya, buat yang mau masuknya langsung pakai link, bisa langsung aja di chat. Semangat, guys. Ayo masuk-masuk. Join yuk. Ayo, 42. Makasih kembali. Ayo semangat. Yuk. Aku tahu kalian keren-keren. Gampang kok soalnya, udah dibahas semua tadi. Aku tunggu sampai 17-18 nih. Kak, materinya yang nanti share ya di grup. Iya, pasti banget sayang. Nanti kita share kok. Benar. Jadi coret-coretan rangkuman catatannya pasti di-share. Oke? Bener banget. Kalian udah masuk grup Telegram kan ya? Nanti di-share di grup Telegram soalnya. Udah, Kak. Oke, yuk yang lain baru 120 nih. Ayo. Yuk, 1 menit lagi nih aku tunggu. Yuk masuk yuk. Satu menit lagi ya guys, aku tunggu. Yuk masuk yuk, baru 127 nih. Yuk ikutan semua, keren pasti.
kakaknya bikin candu belajar. Wih, asik banget. Aduh, kita adiktif nih. Yeay. Makanya jangan lupa buat ikut berilmu terus ya, guys. Ya. Yeay. Apalagi udah kelas 9, ayo semuanya. Iya, semangat. Ikut PPDB MHT ya, guys. Siksi. Nanti kalian bisa ketemu aku sama Kak Malika setiap hari. Ayo, bener banget. Ada yang mau masuk lagi nggak nih? Kalau ada yang mau masuk lagi, aku tungguin lagi. Kalau enggak, aku start. Kalau ada yang masih mau masuk, bilang aja ya. Tapi kalian terkendala atau gimana, aku tungguin. MHT susah. Enggak kok. Coba aja dulu, guys. Bismillah. Iya, nggak ada salahnya untuk dicoba. Mau Kak, tapi jauh. Kan kita asrama, sayang. Benar. MHT itu... oh ya. Oke, kami jelasin. Tadi di Google SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Kalian tahu aja. Benar. Buat yang belum tahu, kita berdua dari MHT ya, guys. Enggak, MHT itu negeri, teman-teman. Nggak pakai SPP ya. Iya. Aku kurang tahu kalau tahun ini ya, soalnya kayaknya bisa berubah-berubah juga setiap tahun. Biaya hidupnya enggak kok, guys. Sekolah kita itu negeri, jadi nggak bayar. Sama kayak sekolah negeri biasa. Negeri ditanggung pemerintah. Bener banget. Ini aku tunggu semenit lagi deh sampai 17.20 ya. Ya. Iya, bener banget. Kebanyakan emang Jakarta. Enggak kok, nggak susah. Dicoba aja dulu, guys. Oke, ini udah 17.20, jadi aku start ya. 139. Oke, aku mulai. Kak, amin. Aku doain ya dari segi semangat kalian semua. Benar. Guys, ini aku start ya. 3, 2, 1. Masih kembali. Kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan disebut. So, gampang banget nggak sih? Ayo, 64, 70. Ya ampun, besok boleh request nggak sih, Kak? Kalian lucu-lucu banget. Yay. Pacar Zeno. Aduh, ini kenapa ada yang masih jawab metabolisme, iritabilitas sama adaptasi nih? Dari tadi kita belajar reproduksi, teman-teman. Jadi banyak yang belum tahu kali ya. Jadi metabolisme itu tuh, misalkan makhluk hidup nih mengkonsumsi makanan atau minuman, nah nanti di dalam tubuh itu tuh bakal dikonversi, bakal dirubah jadi energi buat ngelakuin serangkaian sistem yang bakal berjalan dalam tubuh kita. Bukan untuk menghasilkan keturunan ya, teman-teman. Kalau iritabilitas itu peka terhadap rangsangan. Kalau adaptasi itu kan tadi kita dijelasin tuh, penyesuaian diri gitu. Yang aku next ya. Banget. Oke, next. Iya, sabar ya. Ini kita satu-satu. Life quizzes. Karena sampai kita jelasin. Hewan ovovivipar adalah Oke, habis. Aduh, siapa itu? Kayak Amelia, keren banget. Amelia. Aduh, apa nih? Mengalami masa apa nih? Bentar. Mengalami masa mengandung. Sebenarnya gini, jadi kalau ovovivipar itu tuh dia menetaskan telur di dalam tubuhnya, jadi nggak bisa dibilang mengandung. Mengandung itu tuh vivipar. Gitu. Jadi yang benar itu telur menetas di dalam tubuh. Nah, nanti baru dia melahirkan.
Tuh, contohnya kuda laut. Nah, aku langsung next question aja ya. Aku masih loading. Masih loading. Ya, nggak apa-apa, diikutin aja, guys. Udah, Kak. Oke. Oke. Iya, nggak tadi. apa-apa, emang sinyal untuk Wizis ini kemudian gitu, guys. Nggak apa. Benar. Oke, habis waktunya. Kekembangbiakan generatif pada paramecium. Ruby Jane, keren banget Ruby Jane, siapa nih? Aduh, jawabannya banyak ini ya, bervariasi ya. Kayaknya ini banyak yang terkecoh nih. Jadi kan tadi di soal itu perkembangbiakan generatif kan. Nah, kalau paramecium itu tuh dia bisa ada dua gitu. Ada yang vegetatif sama ada yang generatif. Kalau yang generatif tuh mereka konjugasi. Kalau membelah diri itu tuh dia vegetatif, guys, bukan generatif. Kalau partenogenesis itu bukan ya. Partenogenesis itu contohnya tuh lebah, membentuk spora juga apalagi, bukan banget. Oke, next. Ayo Hidra, tadi udah aku jelasin tuh Hidra. Tuh, dia ada yang nanya juga tuh. Masih inget nggak nih? Inget dong. Ayo guys. Nanti di pertemuan berikutnya kalau masih sama kita, kuisnya yang top berapa nih? Top 1 bakal kasih hadiah nggak ya? Gimana nih, Wah? Duh, kasih kali ya, biar tambah semangat. Iya, bener banget nih. Wah, Ruby Jane keren banget sama Amelia nggak turun-turun. Yeay, 92 yang benar. Keren banget, benar ya. Hydra itu membentuk tunas, guys. Hebat. Ini buat yang masih salah, nggak apa-apa, bisa dicoba lagi di kesempatan berikutnya. Ingat-ingat, Hydra tuh membentuk tunas. Oke, next question. Salah satu cara reproduksi lebah madu adalah telur tanpa dibuahi menjadi individu baru. Cara ini disebut, nah ini juga tadi udah dibahas nih. Ayo dong, semangat jawabnya. Masih lama nih waktunya. Lebah tuh apa ya tadi? Ayo, tadi aku udah tekenin berkali-kali tuh lebah. Bener banget. Dari Nisa, kakak ada setan nih, makanya salah terus. Kamu ambil baca ayat terus dicoba. Aduh. Oh, Ruby Jane sama Amelia keren banget nih dari tadi nggak turun-turun. Tapi banyak yang udah bener, guys. Partenogenesis. Ingat ya guys, lebah partenogenesis ini sering banget muncul di soal. Aku ingat banget dulu pas SMP, jadi jangan sampai lupa ya guys. Lebah partenogenesis. Lebah parteno. Benar, oke, next question. Maaf guys, ini aku nge-lag nggak sih? Masih berkaitan gak sih? Apa? Nah, iya bentar. Nah, benar, iya ya, benar banget. Aduh. Ini aku kasih waktunya lebih sebentar karena gak gampang guys soalnya. Bener banget. Oke. Ini Ruby Jane sama Amelia sama warga Kuangnya keren banget nih. Nggak turun-turun. Nah, oke, banyak banget yang jawabnya bener. Ya, jadi Mamalia tuh vivipar ya guys. Bukan ovipar, bukan spora, bukan ovovivipar ya. Ingat-ingat, ovivipar itu tuh yang melahirkan. Ovipar tuh, ingat aja ovipar. Oh, bentuknya kayak telur kan. Jadi ovipar tuh bertelur gitu guys. Oke, next question.
Cacing planaria adalah salah satu jenis hewan yang mampu bereproduksi dengan meregenerasi sel yang sudah terputus. Cara reproduksi tersebut disebut apa tuh? Tadi juga udah dibahas kok, guys. Bener banget tuh yang planaria. Benar. Yeay. Tadi nyampe digambarin tuh halo Kaminji. Bagus banget gambarnya, guys. Times up. Yeay. Loading, Kak. Iya, nggak apa-apa. Iya, maaf ya ini loading di aku atau loading di kamu atau gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Oke. Keren. Banyak banget yang udah bener juga. Masih banyak yang kecoh nih sama membela diri. Ingat-ingat ya, guys. Planaria. Mungkin, Kak, ya. Kayaknya salah pencet nih. Atau enggak. Iya, next question. Yeay. Cara perkembangbiakan hewan aves. Aduh, aves apa tuh tadi? Masih ada yang inget gak ya? Apa ya aves? Apa tuh aves? Apa tuh guys aves, guys? Jadi yang inget gak nih? Aves kelompok burung nih. Angsa. Yeay, oke. Oke, yang bener juga udah banyak. Iya, jadi aves tuh burung ya guys. Ovipar dia tuh. Oke. Ini bertelur dan beranak itu sama aja kayak ovovivipar ya guys. Jumlahnya sama lagi. Aves tuh ovipar. Next question. Perkembangbiakan secara bertelur dan beranak dinamakan juga dengan berkembangbiakan apa tuh? Baru aku omongin sedetik yang lalu guys. Aduh, boleh salah nih guys kayaknya nih guys. Harus ya? Bener ini mah harus banget harus sih. Bener ya. Banyak banget yang bener. Iya, jadi ovovivipar ya guys. Keren. Ini masih ada 5 soal lagi. Nggak apa-apa ya guys, lanjut aja nanggung. Iya, nanggung. Nah, yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa tuh? Apa tuh? Yuk. Gampang banget ini mah, tahu lah kalian. Ayo semangat. Semangat guys. Yeay, oke. Ya, oke, banyak banget yang benar, keren. Ya benar ya guys. Jadi banget. Benar, itik, angsa, dan bebek ya guys. Ini salah karena masa kera ya bertelur guys sih. Terus ini juga apa nih? Tadi kalau kelinci deh ya. Ini aku next question ya. Karena udah lewat juga. Berikut ini adalah upaya yang dapat dilakukan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya kecuali. Kecuali loh guys, kecuali. Oke. Keren banget. Bener, banyak banget nih yang bener nih. Iya guys. Jadi iritabilitas itu bukan buat melestarikan ya. Iritabilitas itu peka terhadap rangsangan. Iya, jadi itu hanya menunjukkan itu tuh ciri makhluk hidup. Benar. Jadi kayak putri malu nih, disentuh dia langsung menguncup gitu daunnya. Benar banget. Daun kaktus berubah menjadi nuri.
Iya, betul. Daun kaktus belum jadi duri berfungsi untuk, ayo. Apa nih? Tadi juga udah dibahas tuh. Jangan Betul sampai banget. terkecoh ya, guys. Daun kaktus apa tuh? Berapa nomor lagi nih, Kak Malika? 3 nomor lagi, guys. Semangat. Semangat ya, semangat. Mengurangi penguapan. Ya benar banget, karena kalau daun kaktus itu kan mereka hidupnya tuh di dataran yang kayak panas gitu kan. Jadi untuk mengurangi penguapan gitu. Kalau melindungi diri tuh kurang tepat guys, karena itu bukan adaptasi utamanya ya. Kecuali kalau bunga mawar itu baru dirinya untuk melindungi diri. Gitu guys. Next question. Ayo guys, ini Itu mau di guys. Yuk, cepat yuk. Dua soal lagi. Nah, adaptasi yang berupa penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh suatu organisme terhadap lingkungannya disebut apa, guys? Kok aku ini ya? Oke, ayo jawab. Ini yang tadi contohnya orang yang berada di dataran tinggi memiliki jumlah sel darah merah yang lebih. Aduh, kayaknya koneksi aku kurang bagus di sini jadi 0-0 semua. Tapi ini jawabannya fisiologi ya, guys, kalau fungsi kerja alat tubuh. Oke, next question. Tumbuhan teratai dan eceng gondok dapat hidup di air dalam waktu lama. Berdasarkan morfologinya, kedua tumbuhan tersebut termasuk ke dalam tumbuhan. Apa tuh tadi juga udah dibahas. Bener banget. Yuk. Ini koneksi aku kayak bermasalah, guys, makanya nggak kelihatan, sedih banget. Tapi nggak apa-apa, jawab aja. Ini nomor terakhir atau masih ada satu Kayaknya lagi? masih ada satu lagi deh. Oke. Yuk, guys. Salah pencet. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu jawaban benernya. Apa ya? Oke. Ini ya maafnya koneksi aku, guys. Jadi ini hidrofit ya, yang di air tuh, ingat-ingat hidro tuh air. Oke, last question. Semangat. Tindakan cicak yang dilakukan ketika menghadapi bahaya adalah memutuskan ekornya. Hal ini disebut juga dengan apa tuh? Tadi juga udah dijelasin nih. Jangan sampai lupa. Oke, ini jawabannya autotomi ya, guys. Autogami sama anemogami itu tuh penyerbukan ya. Apalagi regenerasi juga regenerasi itu penuh, kalau misalkan ekor tumbuh kembali, kalau putus itu autotomi. Oke, selesai. Iya, yang lebih nggak apa-apa. Emang kadang sinyalnya itu tidak mendukung. Iya, benar. Nah, guys, ini leaderboardnya ya. Keren banget. Aduh, Gloria Ruby Jane ya dari Ruby. tadi. Oh my God. Keren banget. Ruby Jane siapa nih dari awal? Keren banget. Ayo Kak. Siapa tuh?
Saya. Oh, Saya tuh ini siapa? Ini ya, pejuang ilmu. Oh, pejuang ilmu. Oke. Kalian keren banget. Maaf ya, Soal- ini agak ngaret, guys. Iya, karet banget. Sorry ya, guys. Makasih, Kak. Iya, makasih kembali. Sama-sama. Kasih Kak. Makasih, guys. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak, atas ilmunya. Kembali. Makasih, Kak. Yang mau live udah mulai ya. Makasih banget udah ikut.